Nama saya Ibu Lasni, alamat saya Desa Doro Kandang, RT 3, RW 1, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu produk saya, yaitu ada jahe merah. Kebetulan memang yang ada baru jahe merah. Untuk yang jahe empritnya sebetulnya juga proses, cuman hari ini mau adaptasi dengan harga dulu, bahan pokok sama pemasaran. Asal mulanya adalah pertama kali mengikuti pelatihan dari Dinas Sosial, yaitu yang berkaitan dengan PLKB. Dulu kebetulan saya juga ikut kader di sana, kemudian para kader-kader itu dibina, dibimbing untuk menjadi yang produktif, jadi diajarkan untuk membuat produk serbuk jahe. Nah, kebetulan setelah itu saya coba untuk memproses, tapi banyak juga ada kendalanya. Di antaranya adalah ini yang merasakan karena juga konsumen, masyarakat masih belum mengenal lebih banyak tentang serbuk jahe semacam ini. Dari konsumen sendiri yang sudah mencoba, itu katanya ada sedikit perbedaan antara jahe segar atau jahe keprak sama jahe yang sudah saya proses seperti ini. Katanya jahe segar itu lebih seger daripada jahe bubuk. Nah, di situ saya juga mulai belajar, mulai meyakinkan para konsumen, terutama ke warung-warung, enak kok Mbak, sebetulnya tuh lebih praktis pakai jahe yang ini, yang bubuk, karena apa? Langsung diseduh. Sebetulnya juga ada yang ini, yang 1 saset per saset ada, cuman ini sudah saya setor semua, jadi yang tinggal di rumah cuma yang ini kemasan besar. Kebetulan juga untuk kemasan para kaum ini PNS Mas, khususnya PNS yang notabene lebih suka yang lebih instan daripada keprak-keprak sendiri. Kemudian warung juga banyak yang mau karena lebih praktis, lebih cepat. Ada juga warung yang ingin ngeprak sendiri. Saya juga punya solusi untuk menghadapi warung yang ini yang kurang suka. Dah Bu, gini Bu, ini kan bisa untuk lebih praktis, lebih cepat, bisa disiasati. Kalau memang pembeli suka yang keprak, itu kan bisa kita kombinasi. Jahe bubuknya sedikit, nanti ditambah keprak sedikit, jadi rasanya tambah lebih mantap. Akhirnya banyak juga warung yang lebih suka. Udah Bu, saya dikasih persasetan aja Bu, ndak usah yang besar seperti ini. Akhirnya karena juga ingin melayani supaya ada keseimbangan antara konsumen dengan produk yang sudah saya bikin, saya turuti untuk membuat yang per saset per 1 gelas. Di situ akhirnya lebih bisa diterima, bahkan sampai ke warung-warung pasar, sampai ke toko, ada juga yang mau. Bahkan kebetulan saya sendiri itu juga ngajar di TK, jadi setiap ada pertemuan IGTKI saya mesti bawa ini. Setiap ada momen-momen penting saya juga bawa. Akhirnya semua merespon dan laku dengan baik. Pertimbangan kalau saya ingin masuk ke toko, saya belum bisa daftar ke PIRT. Gitu. Terus yang ini masih ada, saya mencoba online. Saya online ke grup teman-teman alumni, alhamdulillah juga bisa diterima, juga banyak pemesan. Harganya mungkin Bu? Harganya yang per saset untuk jahe empritnya itu per saset 1.000, tapi kalau untuk naik seperti ini belum bisa memprediksi.
Terus saya ambil yang lebih istilahnya lebih apa ya, lebih bergengsi, apalagi ini musim baru-barunya musim virus corona yang mau wabah. Saya sendiri juga akan meramu antaranya oplosan dari jahe biasa, kalau mungkin untuk lebih baiknya saya gunakan jahe merah kalau ada bahannya, karena jahe merah ini pesen dulu, bahannya langka. Saya oplos dengan serai, dengan kayu manis, dengan kunyit, dengan temulawak, supaya memudahkan masyarakat untuk kembali ke herbal tanpa susah payah meramu sendiri. Ingin saya kemas, tinggal memasarkan. Yang besar berapa Bu? Iya, ini yang besar ini 25.000, ini isinya 250 gram. Ya. Kalau untuk jahe merah saya tidak membuat sasetan, tapi hanya membuat ini langsung kemasan besar seperti ini. Kemasan per 250 gram. Iya. Kalau yang sasetan itu khusus untuk jahe emprit, karena sudah memasar dan mintanya dibuat per saset per 1 gelas. Itu harganya satu rentengnya tuh isi 10, kebetulan ini tidak ada contohnya. Tapi per 10 saset itu saat ini saya masih bisa ngasih harga 10.000 per satu rentengnya. Jadi sasetnya per sasetnya 1.000. Kalau yang temulawak? Temulawak per 250 gram 15.000. Untuk kunyit asem sementara ini masih 15.000 per 250 gram sama. Kalau prosesnya pemesanannya biasanya berikut orang datang ke sini atau nyenengan antar atau berikut? Kalau online ke luar kota kan teman banyak yang luar kota, itu saya paketkan ke pos, nanti online yang tanggung pemesan. Kalau untuk warung saya antar, kalau untuk daerah sekitar sini saya online juga, kontak ke HP, ke WA, nanti pemesan baru saya antar. Pernah itu Bu cerita mungkin ada ibu yang pesan terus komplain atau apa, pernah enggak? Enggak ada. Bahkan ini termasuk yang di produk sini kebetulan enggak ada saingan. Bahkan memang ada Mas untuk ini yang membuat, cuma masih cari saya, minta produknya Bu Lasni gitu. Karena rasanya dirasa mungkin lebih mantap. Kalau pengalaman waktu proses diajari terus buat sendiri itu gagalnya berapa kali coba-coba ya? Sering gagal. Ternyata setiap ini kegagalan belum bisa menemukan solusinya itu bagaimana. Setiap mau pernah bikin kok gagal. Cair terus, akhirnya enggak bisa jadi serbuk, akhirnya membatu. Karena ini cepat kering, terus membatu, enggak bisa saya buat begini lagi. Ternyata itu, kalau ini enggak diaduk dari semula ya, untuk menghancurkan gula ini, melarutkan gula itu harus kita aduk terus sebelum mencair menjadi sirup. Karena apa? Nanti kalau ini enggak diaduk terus, gulanya belum cair, ini bisa gosong terus menempel di wajan. Lama-kelamaan kalau enggak dibersihkan, diosrok sampai bersih, ini akan menebal gosongan tadi, hangus tadi akan menebal, terus kontaminasi dengan bahan yang baru ini, akhirnya ini ikut leleh, yang mempengaruhi itu. Jadi enggak bisa jadi bubuk lagi, malah rusak. Seperti gelali. Nah, kalau gelali itu kan gelali ini kalau pakai sunduk kan bisa dijadikan dijual lagi bisa, tapi ini mengeras. Bisa larut kalau ini dikasih air panas terus untuk minuman sendiri. Kalau dihitung waktu pertama kali buat itu langsung bisa atau gagalnya bisa berapa kali Bu? Sampai berapa kilo
jahenya, gulanya itu kan nggak mungkin langsung sekali jadi. Lanjutnya masihnya berapa kali Bu? Berkali-kali Mas untuk kegagalan itu gagal sampai saya menemukan jalan keluarnya sampai ini pemecahan masalah tadi untuk kok leleh terus kenapa saya kira tuh dari gulanya, ternyata enggak. Gulanya sempet saya tuh cari yang putih, sempet cari gulaku di Indomaret juga pernah, ternyata aku bukan karena gula ya, ini tadi saya pelajari, oh ternyata ini gosongan yang menempel di wajan, kan gosongannya juga keras. Apakah apinya atau kalau besar atau terlalu kecil gitu? Api standar ini standar kompor itu sudah standar. Jadi sampai berapa yang membuat jenengan tidak langsung menyerah tuh apa Bu? Biasanya kalau usaha kan gagal sekali langsung ya udahlah cari usaha yang lain. Jenengan itu kok semangatnya sampai benar-benar pengen ini jadi itu kenapa Bu? Karena konsumen sudah yakin dengan produk yang saya buat, bahkan sudah mantep Bu. Terus ini ada Bu, ini di toko saya juga ada produknya lain dari Bu Lasni ada gitu. Tapi katanya itu rasanya kurang mantep. Nah, bahkan begini, wes to nek mundak gak apa-apa, mundak ya diundake. Sing penting rasanya itu gitu. Udah kualitasnya masih bagus. Jangan tidak mau mengecewakan gitu. Iya. Mungkin dari pelanggan-pelanggan itu ada permintaan kayak bungkusnya diperbesar atau mintanya yang neko-neko, pernah nggak Bu? Enggak pernah. Itu yang paling gede ya segini udah cocok gitu Bu. Iya, bahkan ini sampai label, sampai kemasan seperti ini tuh kemarin ada ini mahasiswa YPPI kebetulan tetangga dan mungkin ingin membantu saya dibuatkan seperti ini biar laku keras. Nyatanya dengan kemasan yang ini yang ya kemasan biasa sama ini ternyata lebih laku yang ini, padahal isinya sama, kemasannya bagus, harganya juga mau bagus seperti kemasannya, harga mau tinggi gitu. Langsung tak harga sekian Bu, itu mau karena ini kan termasuk penarik dari pemasaran itu sendiri. Jadi dulu sebelum pakai yang seperti itu jangan pakai yang plastik biasa gitu. Pakai plastik seperempat Mas, perempat yang tipis, terus labelnya itu masih label fotokopi. Iya, tak masukkan ini, tak habis plastik tipis, terus saya masukkan ke plastik tebal, saya sisipkan itu kemasannya. Ternyata nggak bikin menarik pembeli gitu Bu. Kurang seandainya dipasarkan keluar itu memang kurang menarik. Tapi dari harga produksinya lebih irit Bu. Kalau dibandingkan yang bagus seperti ini sama yang dulu jenengan bikin yang cuma fotokopi gitu. Ya memang lebih irit itu, tapi kan kita juga bisa menaikkan harga. Jadi malah pesat seperti ini. Wong kebetulan saya share di grup alumni teman-teman itu sebetulnya itu sudah bagus, cuman kemasannya perlu dibagusin lagi lah, perlu saya jadikan pertimbangan. Terus dari nama sendiri, ini dulu kan namanya bukan Jahetul. Bukan Jahetul tapi minuman tradisional serbuk jahe gitu. Terus Panjang Bu. iya, terus saya ini karena kebetulan juga pernah ikut kuliah di Uniro, kan memang tuntutan profesi juga pengajar di TK kan tidak harus ijazah sembarangan, harus kualifikasi. Saya jadikan inspirasi itu dosen saya. Dosennya bilang Gini, kalau ingin, tapi tidak ada sangkut pautnya sebetulnya sama produk ini, tapi saya jadikan inspirasi juga untuk ini. Kalau kita mau membuat ini karya tulis, membuat PTK itu harus dibuat judul yang menarik. Akhirnya saya masukkan ke ini produk saya, tak kasih nama Jahetul. Nah, Jahetul itu kan singkatan Mas, jahe tulen. Nah, biar orang itu penasaran, saya kasih Jahetul, mungkin itu lebih keren. dibandingkan sama jahe tradisional. Iya, lebih keren ini.
Kalau pelanggan Bu sekarang apakah cuma sekitar atau mungkin pernah dapat dari pelanggan paling jauh atau kemana mungkin yang sekarang masih beli terus Bu? Kalau pelanggan saya yang jauh itu yang teman-teman alumni sekolah dulu kan saya share. Kebetulan sudah beli, pesan 1 kilo dulu Mbak tak coba gitu. 2 kilo Mbak tak coba, akhirnya mengulang lagi, alhamdulillah. Jaraknya mengulang itu berapa bulan sekali Bu, atau Ini Mas, udah habis langsung minta lagi. Terus kemarin juga saya itu membuat kopi. baru produk baru? Iya, produk baru, cuma belum saya geluti. Wong memang ya ada kesibukan Iya. yang kalau pagi ngajar, Iya. siangnya. Kalau proses tuh malam Mas, proses ini tuh malam. Apinya kan tenang gitu. Tidak tenangin. Heeh. Jadi cepet, prosesnya lebih cepet. Proses pembuatan jenengan sendiri apa ya dibantu sama? Dibantu sama adik saya tuh untuk membersihkan jahenya, membersihkan ini saya suruh istilahnya ngeruweki tanah lemah niku sing nyumpel. Lah sela-sela itu keruweki terus nanti ndak saya kupas ndak. Dulunya itu saya kupas Mas. Dulunya saya kupas. Sampai putih itu. Iya. Terus akhirnya juga kan kalau minum jahe itu ndak usah dikupas kulitnya karena kulitnya itu ikut membantu ini membantu kesehatan. Oh, ada senyalanya. Iya. Terus ndak saya kupas terus untuk mensiasati harga jahe melambung. Saya siasati dulu kan perbandingannya itu 1 kilonya 1 kilo jahe gulanya 1,5 kilo. Ternyata dari konsumen sendiri saya dikasih masukan, Bu itu jahenya kepedesan, jadi rasanya agak pahit. Nah kebetulan jahe naik, harga tetap, gulanya saya tambah, saya coba seperempat dulu, terus sampai 1,5 kilo. Jadi sampai sekarang saya menemukan ini jahe 1 kilo perbandingan gula 2 kilo seperempat. Sudah ndak ada yang komplain. Pas gitu Bu. Iya, Pahit ya, Bu. iya. Itu tak jadikan 2 kali Bu 1 sasetnya. Oh berarti ini juga masukan cuma saya rahasiakan. Ndak saya termasuk itu juga meningkatkan penjualan supaya saya tuh ndak menaikkan banyak-banyak karena konsumen juga dijual lagi. Gitu. Dijual lagi harganya beda. Dijual lagi itu dijual wedang Mas. Oh, warung. Iya warung, khususnya warung-warung untuk kemasan seperti ini untuk kaum pegawai-pegawai. Jadi kalau ada yang beli untuk dikonsumsi harganya beda, kalau ada yang dijual lagi itu juga beda Bu. Jadi Iya, kalau yang dijual lagi ke warung tuh saya saset kecil-kecil gitu. Sebetulnya ya enggak beda jauh. Cuma kadang kan ada yang minta yang seperapatan saja Bu gitu. Jadi saya manfaatkan mah lebih enteng. Saya ndak jinggruk bungkusi kecil-kecil nyelet. pakai api. Lebih ini langsung sekali bikin 3 kilo saya tuntaskan sama ngemas kan biar adem dulu nanti baru saya kemas. Nek saya inepkan Mas ini juga lembab. Ini tepi-tepinya ini nanti bisa lembab kalau ndak langsung dikering langsung dikemas. Bisa gini kan masih masir kering. Iya. Juga kadar kerusakan enggak ada Mas, kadar luarsa itu enggak ada. Kalau ini berarti produknya nggak ada kadaluarsanya Bu. Insya Allah enggak ada. Soalnya saya itu punya pelanggan warung lama enggak laku, biar belum laku lah dikatakan enggak laku juga enggak. 1 bulan. Oh lebih. Baru di situ itu teman-temannya sudah habis, saya belum bisa nyetok, sini habis. Itu juga enggak ada komplain. Enggak ada komplain. Tidak ada kadaluarsanya ya. Berarti nggak perlu nanti itu ada tulisan kadaluarsanya nggak penting Ibu. Enggak ada, cuma kalau kita untuk meyakinkan pembeli dikasih juga malah lebih bagus gitu. Sebetulnya kerusakan ini enggak ada, selama kemasan masih bagus. Kan gula itu meskipun ada sedikit meleleh kan masih bisa dikonsumsi. Kalau pembeli Bu yang sering belanja atau mungkin pelanggannya jenengan ada yang sampai merasa kebugarannya meningkat atau setelah minum? Ada. Contohnya ini
temulawak kebetulan tadi sasetnya tidak ada. Terus ini temulawak, kebetulan itu temulawak itu kan bagus sekali untuk ini pencernakan. Kebetulan sekali ada penderita hepatitis langsung pesan ke saya. Terus tak giniin orangnya, Mbak ini nanti ditambahi madu ya biar lebih manis gitu, getarnya hilang. Terus katanya lagi, ya kebetulan mertua saya sendiri tak kasih, Dok penak Dok, nong balung-balung yo penak gitu. Untuk temulawak Itu yang temulawak. Terus untuk lambung, kebetulan ini yang orang yang habis opnam kena tipes itu juga disarankan untuk mengonsumsi temulawak, iya. Kalau yang jahe biasanya ada enggak Bu yang mungkin khusus atau ini cuma untuk penghangat badan aja atau untuk stamina atau? Ya memang untuk itu tadi, untuk penghangat dan stamina itu tadi. Jahe untuk kunyit asem katanya juga pernah. Kunyit asem seperti ini, betulan ini tidak ada sampelnya. Itu yang pernah beli juga, Mbak kok penak gitu. Aku punya keputihan tapi juga alhamdulillah bisa berkurang gitu. Kan paduannya ini Mas, kunyit asem itu tak kasih campuran kunci, temu kunci. Jadi kalau dulu itu orang habis melahirkan, orang-orang terdahulu itu pasti kan habis melahirkan dikasih ini kunci pepet gitu, biar katanya itu di ini kewanitaan itu lebih gimana gitu. Lah saya padu kunci ini kunyit asem ini saya padu dengan kunci sama rebusan sirih. Terus nanti hasilnya juga serbuk juga. Iya serbuk juga, ini sirihnya mungkin segini. Saya satu ikat lah gampangnya, itu satu ikat saya rebus sampai hampir sat gitu. Tak ambil airnya untuk tambahan perasan tadi itu supaya sarinya lebih full gitu. Terus ini baru saya masak. Nah untuk proses kunyit asem ini lain dengan proses yang ini sekali jadi. Proses temulawak juga sekali jadi. Tapi kalau kunyit asem saya pernah coba, ternyata asem itu tidak bisa menjadikan serbuk seperti ini. Meleleh terus, tidak bisa gembel. Yang gembel tadi yang seperti ini Mas, seperti isi boges, isi jajanan boges itu loh. Itu kan nanti kita korek, akhirnya jadi seperti ini, bubuk seperti ini. Nah, kalau kunyit asem itu, asemnya harus ini Mas, ngungkep. Asem saya tambah jeruk nipis, kan akhirnya asemnya basah. Saya ungkep sendiri di dandang. Berapa lama? Ya kira-kira itu airnya sudah masak, mendidih. Saya ungkep itu, terus kemudian asem ini saya klenyeti di ini Mas, di saringan. Diambil gitu. Iya, tak saring sini. Contohnya ini piring, terus di sini tuh sarangan asemnya tak pidi-pidi seperti ini. Terus dari bawah saya ambil tinggal lembutnya. Gede ya. Iya, kalau tadi jadi harus mempersiapkan asem dulu. Baru kalau sudah bakal serbuk ini tadi sudah menggumpal, jadi seperti isi bugis tadi, baru asem kita campur, kita ulet-ulet yang nantinya akan mencampur seperti bubuk. Jadi semua produknya jenengan bubuk nih Bu. Iya. Yang paling rumit yang kunyit asem. Iya. Kalau produk yang paling laris kalau menurut jenengan yang apa Bu? Paling laris karena ini kan baru tenar-tenarnya itu corona. Kemarin itu saya buat 3 kilo langsung laku, diborong sama guru SMP 2 Lasem situ. Terus saya bikin lagi, terus ini juga tak online tadi ke teman-teman, juga langsung bisa diterima dengan baik. Itu. Online-nya biasa WA aja atau apa? WA. Kalau ke Facebook itu kan memang sebetulnya saya tuh agak buta sama internet. Jadi yang bikinkan itu anak Facebook. Tapi akunnya kemarin itu lupa. Iya. Passwordnya lupa. Iya, passwordnya lupa. Kalau dari sekian jenengan proses usaha seperti ini Bu, pendapatan atau hasil dari usaha seperti ini itu
sudah sampai sekian berapa, atau mungkin dapatnya itu sampai sudah jenengan terima berapa itu, atau omsetnya itu usaha seperti ini? Gini aja, kita ambil contoh saja ya. Kalau kita kemarin kita kan ini beli bahan 3 kilo jahe merah, harganya per kilonya 70.000. Berarti kalau kita ambil 3 kilo 210.000. Terus gulanya kemarin itu 17.000, tinggal ngali 5 kilo. 1 kilonya? Iya, 5 kilo berarti 17.000 kali 5 itu 5,5 kilo Mas. Kalau ambil gulanya berarti 85 ditambah 7.000 92. 92 itu gula. Ditambah jahe tadi bahannya 210 untuk saat ini. Berarti hampir ini 325 ini bisa kita ambil kemasan sama labelnya. Kita ambil bersih segitu sama apinya ini, sama ya itu bisa kita ambil, sama nyelepnya itu kita ambil 350-an lah sama tenaganya. Itu kemarin dapatnya 250 kali 19 ini, 19 saset. Jadi kita bisa mendapatkan 475.000. Ya, berarti ada keuntungan hampir dari 100. Iya, itu per satu resepnya segitu. Kalau kita bisa membuat 2 kali resep atau 3 kali kan tinggal mengalihkan. Tapi biasanya segitu takarannya? Iya, takaran saya sudah pas gitu. Kalau kita mau bikin jahe 3 kilo ya gulanya itu 5,5 kilo. Kalau mungkin jenengan bisa promosinya nomornya jenengan Bu, atau mumpung sekalian di sini. Kebetulan ini lewat WA. Sebutin aja. WA-nya bentar. WA-nya 082 137 698 699. Ini WA saya. Saya promosi juga pakai WA ini. 82 137 69 8699. Iya. Lasmi. Iya. Tentu oke.